Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan, kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya menjadi umat tebusannya, menjadi miliknya. Tuhan Allah yang datang dalam Roh Kudus yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan lebih daripada itu kita semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi nama Tuhan Yesus, ibadah ini kami persembahkan. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam kehadirat Tuhan. Sembari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Memohon ampun kepada Tuhan, kalaupun sepanjang kita melakukan aktivitas kita ada yang menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati Tuhan, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat 7-10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Sungguh indah.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu muliakanlah diri-Mu Tuhan atas puji-pujian kami, sehingga puji-pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, ada sukacita? Kalau ada sukacita tolong lambaikan tangannya. Amin, terima kasih. Kita akan semangat lagi memuji Tuhan dengan pujian Yesus Jalan Kebenaran. Katakan, aku percaya.
sudah semangat memuji memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dan mohon yang bertugas untuk menyiapkan diri. Satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Lukas 6 ayat 38 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Tak henti-hentinya berkat-Mu melimpah atas kami pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga kami. Dan pagi hari ini sebagai rasa syukur kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan hati dan memberikan hartanya untuk pelayanan, kiranya Bapak memberkati. Pagi hari ini juga bersama-sama kami terus membawa negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih ada dalam lindungan Tuhan. Negeri kami masih aman karena Tuhan, dan kami terus mendoakan negeri kami secara khusus untuk rencana pilkada pada 9 Desember nanti. Kami berdoa kiranya Bapak memberkati setiap orang yang sudah mencalonkan diri dan yang akan terpilih nanti. Kiranya apa yang menjadi visi misi mereka untuk negeri ini boleh dilakukan ketika mereka terpilih menjadi pemimpin, baik di provinsi-provinsi lain, secara khusus untuk Kabupaten Sleman kami. Kami berdoa kiranya yang terbaik,
yang dari Tuhan yang kami rindukan untuk memimpin kabupaten kami ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan kami terus menyerahkan gereja kami menyerahkan negara kami ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Bu Neta dan semua petugas persembahan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengiringi dengan satu pujian, Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
gereja-Mu. Bapa di dalam Yesus Kristus, itulah pengakuan kami Tuhan. Kami tidak bisa mengerti segala jalan-jalan Tuhan secara persis dalam hidup kami. Dan kami tidak bisa mengerti, memahami segala rancangan-Mu bagi hidup kami secara persis. Tetapi yang kami tahu adalah penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Itulah sebabnya menjadi bagian bakti kami pagi siang hari ini. Kami ingin mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu yang tertulis. Tolonglah kami supaya kami mengerti ya Allah Rohul Kudus. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan seperti yang Tuhan mau bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan segala hal yang hamba persiapkan Tuhan. Dan sempurnakan untuk menjadi berkat bagi setiap kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan perenungan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan kalau di minggu yang ketiga ini saya dan saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Baik, kesempatan pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang saya berikan judul, baik terima kasih, menantikan pemenuhan janji Tuhan. Ya, menantikan pemenuhan janji Tuhan. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Menanti atau menunggu. Bapak Ibu Saudara pernah menanti dan menunggu? Sering. Ya. Bagaimana rasanya kalau saya dan saudara biasanya menanti atau menunggu? Ya, tergantung yang ditunggu, Pak. Kalau yang ditunggu, yang dinanti itu orang yang kita cintai, yang kita sayangi, pokoknya sabar, 3/4 mati. Ya, saya pernah sama keluarga lalu makan di sebuah warung makan, rumah makan. Ini sebelum makan sudah harus bayar karena pesan lalu bayar gitu. Tapi makanan ini lama sekali nggak datang-datang. Padahal menu makanannya enak, maksudnya tulisannya pun bukan menunya enak. Maksudnya melihat gambarnya dan sebagainya enak sekali gitu. Tapi ini lama sekali, kenapa? Sampai saya bilang istrinya, sana mah, cek sana, jangan lupa. Sabar, ini sudah lapar. Saudara. Saya biasanya paling tidak sabar kalau udah lapar. Saudara juga begitu, karena nanti makanan enak pun kalau lama sekali jadinya kurang enak. Nampaknya bagi orang tertentu termasuk bagi saya, yang namanya menunggu atau menanti itu kadang-kadang tidak mengenakan. Ya. Apalagi yang ditunggu, yang dinanti enggak datang-datang. Yang ditunggu atau yang nanti kan tidak jedul-jedul, enggak muncul-muncul. Ya. Sehingga biasanya menunggu itu tidak menyenangkan. Nah, termasuk saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk saya dan saudara, tentang janji penyertaan Tuhan, enggak usah kita minta-minta kepada Tuhan, itu jelas. Immanuel, penyertaan Tuhan itu jelas. Enggak usah kita minta-minta. Ya. Tetapi seringkali yang menjadikan kita kurang sabar adalah ketika menanti misalkan janji tentang jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Padahal Tuhan sudah berjanji. Paling gampang Matius 7 ayat 7. Ya kan? Mintalah maka akan diberi. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka akan dibukakan. Itu janji Tuhan. Ya. Tapi seringkali ketika kita menantikan pemenuhan janji itu atau jawaban doa, pergumulan kita itu yang menjadikan saya dan saudara kadang-kadang ini apa kurang kenceng ngetuknya atau kurang serius nyarinya dan sebagainya. Itu pun saya alami, tidak hanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, termasuk di dalam menanti janji-janji Tuhan tadi, seringkali saya dan saudara kalau bisa itu secepatnya. Ya kan? Kalau bisa ya saya minta hari ini, ya hari ini diberikan. Apalagi sekarang zamannya zaman instan. Serba instan. Makanya andalan kita mie instan. Ya kan? Cepat. Segala sesuatu maunya cepat.
termasuk di dalam kita menanti jawaban, menanti pemenuhan janji Tuhan, kadang-kadang kita maunya cepat itu. Tapi saudara, pagi ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari Yosua dan bangsa Israel ketika mereka menantikan pemenuhan janji, di mana Tuhan sudah berjanji jauh-jauh hari, beratus-ratus tahun bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik mereka. Dan Israel di bawah kepemimpinan Yosua baru menikmati. Bagaimana sikap kita di dalam menantikan pemenuhan janji-janji Tuhan itu seharusnya belajar dari Yosua dan bangsa Israel dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yosua 3, 1 sampai 2. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Yang saya garis bawahi ayat yang kedua bagian awal. Setelah lewat 3 hari, apa artinya? Jadi ceritanya bangsa Israel sudah sampai di tepian sungai Yordan, di sebelah timur sungai Yordan. Kalau di peta berarti sebelah kanan sungai Yordan. Tinggal nyebrang sungai Yordan sampailah ke tanah Kanaan. Nanti kota Yeriko yang pertama kali harus mereka taklukkan. Tetapi di sana Tuhan menahan mereka untuk tidak langsung nyebrang. Mereka harus bertahan di sana, dikatakan setelah lewat 3 hari. Padahal mereka sudah di tepian sungai Yordan, tinggal menyeberang. Tapi Tuhan minta mereka tahan 3 hari, 3 malam. Apa yang Tuhan ajarkan? Sabar. Ya, sabar ini hanya dalam bahasa Indonesia hanya berapa huruf itu? 5. Tapi implementasinya, pelaksanaannya kita butuh berhuruf-huruf. Ya, bertahun-tahun belajar sabar. Baik, latar belakang teks firman Tuhan ini adalah yang pertama, jelas kita tahu Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel pada waktu peristiwa ini sudah keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan sudah sekitar 40 tahun saudara. Ya. Lalu ketika mereka sudah sampai di tepian sungai Yordan. Pemimpin mereka Nabi Musa sudah meninggal di Gunung Nebo. Tuhan tidak izinkan Nabi Musa untuk ikut nyebrang. Yosua dipilih oleh Tuhan. Dan Yosua oleh Tuhan sudah diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Dan sekali lagi, bangsa Israel sudah ada di tepian sungai Yordan, sebelah timur sungai Yordan. Yosua sudah mengutus 2 orang mata-mata, kalau saudara membaca teks sebelumnya. Yosua sudah mengutus 2 orang mata-mata untuk memata-matai Yeriko sebagai kota yang pertama. Yang harus mereka taklukkan. Laporan sudah jelas, seperti ini keadaannya, seperti ini keadaan, seperti ini. Semuanya sudah siap, semuanya sudah jelas. Yosua sudah mempersiapkan pasukan dan bangsa Israel. Mereka tidak langsung nyebrang, tapi dikatakan sesudah mereka 3 hari bermalam. Ya, ayat yang ketiga tadi dikatakan, ayat yang ke-2. Setelah lewat 3 hari, bayangkan, ini semuanya sudah siap, semuanya sudah oke, semuanya sudah siap untuk nyebrang. Tapi Tuhan menuntun mereka dan memberikan perintah, kamu harus bermalam. Dan bermalam pun tidak hanya sehari semalam, 3 hari 3 malam. Menurut saya waktu yang cukup panjang, 3 hari 3 malam untuk bisa nyebrang, menikmati pemenuhan janji Tuhan tanah Kanaan. Tapi itulah yang diminta oleh Tuhan bagi Yosua dan bagi bangsa Israel semuanya.
Sabarlah, bermalamlah 3 hari 3 malam baru nyebrang. Apa kira-kira maksud Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk bermalam? Karena di dalam Alkitab tidak ada tertulis, maka ini tafsiran saya. Ya, kalau tafsiran saya itu berarti saudara boleh tidak setuju. Ya, kalau tidak setuju dibatin aja tapi di sini. Ya. Nah, perkiraan saya yang dimaksudkan oleh Tuhan kenapa bangsa Israel harus bermalam 3 hari 3 malam di tepian sungai Yordan, sebelah timur sungai Yordan. Kemungkinan yang pertama adalah supaya mereka beristirahat. Ini siap secara fisik. Ingat, ini bukan hanya 1 atau 2 orang atau 4 orang. Ini beribu-ribu orang. Membawa anak-anak kecil, membawa orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berumur juga. Untuk melakukan penyeberangan dan perjalanan. Ini sangat lelah. Karena itu perlu istirahat secara fisik. Yang kedua, secara mental, kemungkinan besar adalah Tuhan mempersiapkan Yosua dan terutama para prajurit-prajurit secara mental untuk mempersiapkan mereka sebagai dalam rangka mengatur strategi. Ya. Ini secara mental. Bayangkan ini mental orang dalam perjalanan dari budak di Mesir selama 40 tahun perjalanan itu kan selama sekitar 40 tahun itu mereka belum pernah berperang. Dan ketika memasuki tanah Kanaan mereka nanti harus berperang, jadi mempersiapkan mental mereka. Dan menurut saya, Tuhan memang menghendaki mereka sabar. Sabar terhadap keinginan mereka segera menyeberang, keinginan mereka segera sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Tapi Tuhan belum, tunggu 3 hari 3 malam. Saudara, ketika saya di desa sana, di Wonogiri sana, di desa saya dari kecil sampai SMP. Tapi SMP itu sudah ngajar sekolah minggu. Saya punya nama murid sekolah minggu namanya Sabar Narimo. Sabar dan Nerimo. Itu, anaknya itu gendut gitu. Tapi belas dia enggak sabaran. Karena badannya gede, kalau antri ambil makanan dia pasti dia depan sana. Sekolah minggu kalau misalkan sudah agak lama dia ya pukul-pukul kursi tak tok karena kenapa enggak cepat selesai. Senjata saya, namamu jenengmu ki Sabar. Oh iya. Namamu Sabar, Narimo lagi. Sabar dan terima apa adanya. Tapi sayangnya enggak begitu. Sabar memang sesuatu yang mahal harganya. Tapi memang sangat berharga. Terutama saudara, di dalam menantikan pemenuhan janji-janji Tuhan bagi saya dan saudara, sering Tuhan mengajak kita atau melatih kita untuk sabar. Ya. Melatih atau mengajak kita untuk mengikuti aliran Tuhan. Wah. Kadang-kadang Tuhan mengajak kita untuk diam. Kadang-kadang Tuhan mengajak kita untuk turun. Kadang-kadang diajak untuk naik bukit dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Tapi sekali lagi penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas bagi saya dan saudara. Dan yang Tuhan minta bagi saya dan saudara adalah sabar bersama-sama dengan aliran Tuhan. Rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita terus belajar, saya pun juga belajar untuk menunggu waktu Tuhan bagi kita. Waktunya Tuhan tepat bagi kita itu kapan? Ya. Itu yang pertama. Sikap yang harus kita miliki bagaimana kita menantikan pemenuhan janji Tuhan bagi saya dan saudara. SABAR. Yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kata kuncinya saya bangun, artinya prinsip yang kedua ini saya bangun dari ayat yang ketiga. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam orang Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mengikuti tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam itu. Yang kedua adalah prinsip. Ikutlah pimpinan Tuhan. Ikutilah pimpinan Tuhan. Para pengatur pasukan memberikan perintah sesudah di dalam ayat sebelumnya mereka berkeliling seluruh kemah. Lalu para pengatur pasukan itu memberikan perintah. Jika tabut perjanjian Tuhan itu diangkat oleh para imam, ya, dan mereka berjalan, ikutlah. Dengan kata lain, kalau tabut perjanjian itu berhenti, berhentilah. Kalau tabut perjanjian itu dibawa belok, ya ikutlah belok. Dan sebagainya. Kenapa ini saya katakan prinsip mengikut Tuhan? Ya, masih ada aturan lagi. Harus ada jarak antara tabut dengan umat itu 2000 hasta. Alasannya adalah karena jalan yang akan mereka lalui adalah jelas jalan yang baru, belum pernah kalian lewat sana supaya tidak supaya tidak tersesat. Supaya juga tidak nabrak kepada si tabut perjanjian. Ini beribu-ribu orang. Ya. Tabut perjanjian Tuhan bagi Israel, makna tabut perjanjian Tuhan bagi Israel. Sehingga saya berani menarik sebuah prinsip, ikutilah pimpinan Tuhan. Kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan salah satunya adalah supaya mereka membuat sebuah kotak. Itu yang disebut dengan tabut perjanjian. Yang bisa digotong oleh minimal 4 orang. Yang di atasnya nanti ada tutupnya, lalu ada malaikat. Ya, patung malaikat di sana. Apa artinya itu bagi bangsa Israel? Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Saudara pasti pernah membaca kisah kitab Keluaran. Ketika tabut perjanjian itu pernah direbut oleh satu bangsa. Dibawa ke negerinya, maka bangsa Israel kalang kabut hancur mina. Kacau. Karena tabut perjanjian dirampas. Yang kedua, tabut perjanjian bagi bangsa Israel itu sebuah pengingat. Pengingat tentang apa? Pengingat tentang mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka sepanjang mereka berjalan 40 tahun. Karena isi dari tabut perjanjian itu yang pertama adalah 2 loh batu. Yang kedua, kalau yang pertama kan dipecahkan oleh Musa karena marah ya. Lalu Musa naik lagi, dituliskan lagi 10 hukum. Lalu disimpanlah 2 loh batu yang isinya 10 hukum itu di dalam tabut perjanjian itu. Isi yang kedua adalah roti mana. Ya, ini roti mana yang betul-betul asli, bukan yang di Malioboro itu ya. Ada roti mana. Pasti itu kemungkinan banyak orang Kristen tahu tentang mana. Ketika bangsa Israel marah-marah ketika di perjalanan merasa kurang makan. Kami di Mesir dulu tidak pernah kekurangan makan. Di sini hanya kekurangan makan dan hanya untuk mati. Protes kepada Musa. Tuhan turunkan setiap pagi, turunkan roti mana. Ya. Dan bangsa Israel mengambilnya, mungkin dimasukkan dalam sebuah botol, disimpanlah di sana. Sebagai pengingat bahwa Tuhan pernah menolong mereka dalam hal makanan. Dan yang ketiga, isi dari tabut perjanjian adalah tongkat Harun yang bertunas. Ketika bangsa Israel dan ketika para pemimpin mereka ribut, siapa yang harus menjadi pemimpin? Tuhan beri perintah, para pemimpin, para imam dan sebagainya, keluarkan tongkatnya, dan tongkat yang bertunas, itulah yang menjadi pemimpin. Dan tongkat Harunlah yang bertunas. Mengingatkan mereka tentang orang-orang yang memang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin bagi mereka. Untuk diikuti, untuk dihormati. Dengan kata lain, tabut perjanjian bagi bangsa Israel adalah lambang kehadiran
Tuhan. Sama seperti kehadiran Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Makanya setiap para imam mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan, maka ikutilah. Ya. Turutlah di belakang. Sehingga prinsip ini mengikuti jalan Tuhan, ikuti Tuhan. Tuhan memang harus menjadi fokus hidup bangsa Israel dan juga fokus hidup saya dan saudara sebagai umat Tuhan dalam perjanjian baru ini. Ya. Bagi Israel tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan, makanya harus diikuti. Bagi saya dan saudara memang tidak ada tabut perjanjian. Ya, tetapi ada Roh Kudus yang ada dalam hati saya dan saudara yang setiap saat siap untuk berkata kepada saya dan saudara, menunjukkan jalan yang harus kita ikuti. Ada firman Tuhan yang tertulis bagi saya dan saudara sekarang yang bisa kita ikuti. Tuhan harus menjadi fokus hidup kita. Tuhan yang harus kita ikuti. Kemana dia mengajak kita, mari kita ikut. Termasuk di dalam menantikan pemenuhan janji-janji Tuhan tadi. Kalau memang Tuhan mengajak kita untuk stop dulu, sabar dulu, mari kita belajar untuk sabar. Kalau seumpama perjalanan hidup saya dan saudara, kalau bisa saya gambarkan perjalanan yang ini oleh Tuhan sedang diajak naik ke bukit yang sangat tinggi dan terjal sangat sulit. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan dan Tuhan saya tidak sanggup, tuntunlah, gendonglah saya. Kalau memang Tuhan sedang mengajak itu. Kalau seumpama Tuhan sedang mengajak kepada jalanan yang turun, yang berbelok-belok dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, sanggupkan saya untuk ikut kemauan Tuhan. Sering saya dan saudara lebih pilih begini. Tuhan, saya punya rencana begini. Mari Tuhan kau ikut. Ya kan? Tuhan, saya punya mau begini. Mari Tuhan ikut. Tuhan hadir. Jadi kita yang punya keinginan, kita yang punya rencana, kita yang punya kemauan, Tuhan disuruh ikut. No. Tuhan adalah Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan maha segalanya dan maha kuasa, maha berdaulat atas saya dan saudara. Makanya yang lebih tepat dan lebih bijak adalah Tuhan. Apa maksud Tuhan bagi saya dan saya mau ikut. Kalau Tuhan memang sedang mengajak saya untuk berbelok, untuk turun atau untuk naik, bahkan melewati jalan yang sangat sulit. Saya berkata, Tuhan mampukan saya, sanggupkan saya untuk ikut pimpinan Tuhan. Itu yang kedua, ikut pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Prinsip yang ketiga yang saya bangun dari bagian dicetak dengan merah. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Yaitu prinsip taat dalam kekudusan. Kenapa? Sebab di dalam ayat yang kelima itu dikatakan, menjelang mereka menyeberang sungai Yordan, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel. Pertama, kuduskanlah dirimu karena Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib besok. Yang dimaksudkan adalah mujizat Tuhan dengan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Tuhan berkata, Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab esok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Makanya di sini taat di dalam kekudusan.
Taat kepada firman Tuhan termasuk di dalamnya jelas adalah menjaga kekudusan hidup. Kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian itu, bawalah di depan bangsa itu. Dan ayat yang bagian itu, 6 bagian B, mereka taat melakukan. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Para imam taat, bangsa Israel taat menjaga kekudusan hidup mereka. Sebab esok harinya akan ada perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Bangsa Israel taat kepada Tuhan jelas melalui perintah Yosua dengan menjaga kekudusan hidup mereka. Ya, para imam mengangkat tabut perjanjian dan bangsa Israel mengikuti di belakangnya. Saya tidak tahu seumpama ada bangsa Israel yang ngeyel-ngeyel. Mungkin kadang ada yang nakal-nakal ngeyel-ngeyel mendahului itu mungkin mati. Ya. Tapi mereka taat. Di antara tabut perjanjian dengan umat Israel harus ada jarak sekian hasta. Ya. Apa buah dari ketaatan mereka? Ketaatan kepada perintah Tuhan dan melalui Yosua. Yang pertama memang ayat yang ke-7 kalau saudara membaca di sana, maka Tuhan Yahweh membesarkan nama Yosua, menjadikan nama Yosua itu hebat. Oleh bangsa Israel dihormati pada waktu itu. Dan saudara tahu, kita tahu, sampai zaman sekarang ini yang namanya nama Yosua atau Joshua itu sangat-sangat terkenal. Ya kan? Buktinya di jemaat ini saja nama Yosua ada berapa? Ya, ada Yosua Balang, ada Joshua Obo-Obo. Ada kan? Ada Yosua ini, Yosua itu. Karena apa? Memang Yosua luar biasa. Dan arti kata Yosua ini sebenarnya sejajar dengan arti nama Yesus dalam perjanjian baru. Karena artinya Yosua adalah Yahweh menyelamatkan. Dalam perjanjian baru disejarkan dengan kata Yesus juru selamat. Dan bagus memang. Ya, artinya juga bagus, karyanya juga bagus, luar biasa. Tidak salah kalau nama Yosua diabadikan oleh anak-anak Tuhan bagi anak-anak mereka, anak-anak kita. Ya. Nama Yosua dibesarkan oleh Tuhan. Dan benar mujizat terjadi ayat 15 sampai 16 ketika esok harinya maka air sungai Yordan itu tersipak. Dengan kata lain aliran sungai Yordan, kita yang mungkin di Jawa ini jangan membayangkan sungai Yordan itu kayak sungai Code atau bagaimana gitu ya. Mungkin yang paling gampang itu kalau saudara yang di luar Jawa, yang namanya sungai itu contohnya di Kalimantan Barat ada sungai Kapuas, di Kalimantan Tengah Timur ada sungai Mahakam, di Palu itu ada sungai besar saya lupa namanya. Dan minimal adalah sungai-sungai yang lebarnya sekian puluh meter. Dan sungai Yordan seperti itu. Dan secara ajaib Tuhan melakukan mujizat dengan menghentikan aliran sungai Yordan untuk sementara waktu bangsa Israel bisa menyeberang. Dan peristiwa ini saya kira bagi bangsa Israel tidak pernah bisa lupakan. Ya. Dan orang-orang Kristen seperti saya dan saudara terutama orang-orang Kristen Injili mempercayai benar bahwa itu adalah peristiwa nyata, sejarah terjadi. Sekalipun ada sebagian orang Kristen, bahkan mungkin teolog Kristen yang tidak mengakui itu mujizat. Oh itu terjadi karena ada angin besar yang waktu itu sedang meniup sungai Yordan lalu alirannya stop lalu menyeberang. Tapi kita percaya bahwa itu mujizat Tuhan terjadi. Dan kita pun percaya bahwa sampai sekarang Tuhan masih mampu untuk melakukan mujizat bagi kita. Amin. Taat atau tunduk atau patuh menjaga kekudusan hidup adalah sebuah prinsip firman Tuhan yang sangat berharga dalam konsep kekristenan. Saya tahu yang namanya taat, tunduk, patuh, menjaga kekudusan itu tidak mudah, tidak enak. Sederhana saudara, ketika saya dan saudara di awal pandemi corona ini bagaimana rasanya ketika pakai masker?
ya kan? Rasanya risih, nggak bisa nafas dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Karena itu berhubungan dengan ketaatan demi kebaikan kita. Ketika awalnya begitu, ya, tidak mudah, tidak gampang. Taat yang sederhana yang kedua adalah saya dan saudara biasanya pakai helm kapan? Apakah setiap kita naik motor kita pakai helm? Biasanya enggak. Ya. Saya kadang-kadang kalau dari rumah ke kampus pakai helm diketawain orang. Wih, Pak Mujo ini kayak pembalap aja katanya. Emangnya kenapa? Hanya dari Kadirojo ke kampus saja pakai helm katanya. Lah emangnya kenapa? Kan enggak ada polisi. Berarti konsepnya ini pakai helm kalau ada polisi. Padahal tujuan pakai helm apa? Kalau ada kecelakaan itu supaya kepala ini enggak peok. Ingat kepala kita itu belum SNI, saudara. Ini buatan Tuhan betul, tapi ini kalau kena batu, kena aspal juga masih peok. Saya kira maksudnya adalah itu, supaya terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu tidak hanya terjadi di jalan Solo, jalan raya, bukan? Ketika kita keluar dari gang aja kalau serangat prak, ya sudah peok kepala. Kadang-kadang itu hal yang sederhana, tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Saya tahu itu. Ketika kita taat, terutama taat kepada firman Tuhan, butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh yang namanya jaga hati. Ketika saya ngatur, kebetulan saya seksi acara wisuda Ukrim kemarin. Wisuda yang ini wajahnya tidak kelihatan. Para wisudan karena harus peraturan COVID, gugus COVID-nya harus pakai masker, pakai apa ini? Ya, face itu, ya, lalu pakai sarung tangan. Jadi di foto itu nggak tahu itu wajah siapa gitu. Lalu ada dosen, ini barisan dosen juga kan? Semua dibagikan ini. Lalu ada dosen, Pak, saya pakai ini rasanya risih. Ada yang, Pak, pakai ini saya sesak nafas katanya. Pokoknya banyak sekali alasan. Ini dosen Bapak Saudara. Kalau mahasiswa taat. Ya. Ini dosen. Saya juga gimana gitu ya. Tapi untung saya diberi hikmat oleh Tuhan, mungkin hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, kita memberi peraturan kepada wisudawan aja semua harus dipakai dan tidak boleh dibuka selama acara. Jadi kita juga harus tahan. Oh iya ya. Untuk taat nampaknya tidak gampang. Untuk taat tidak sederhana. Butuh komitmen. Tapi saudara, sebagai orang percaya, sekalipun kita sebagai orang percaya di perjanjian baru, bukan orang yang harus hidup di bawah hukum Taurat, seperti bangsa Israel di PL. Benar kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah dari sisi Allah, dan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus menurut Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tapi jangan pernah lupa ayat yang ke-10, itu satu paket. 8:9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya itu nya kecil, nya perbuatan baik. Jadi salah kalau kita mempunyai konsep bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya di masa perjanjian baru adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat dan kita bebas. Jangan lupa, saya dan saudara hidup di bawah hukum yang baru yaitu hukum kasih. Kita taat karena kita kasih, bukan karena kita taat karena kita takut dihukum. Tapi kita taat karena kita mengasihi. Ya. Kita diminta untuk hidup dalam hukum kasih itu. Hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan itu jelas menyenangkan Tuhan. Karena itu kemauan Tuhan. Dan saudara, berulang kali pernah saya katakan, kalau hidup kita sudah menyenangkan Tuhan, kalau hidup kita sudah memperkenan hati Tuhan, sebenarnya hal-hal yang kita butuhkan itu kalau tidak usah kita minta-minta kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan buta dan Tuhan tidak akan diam. Kalau hidup kita sudah menyenangkan Tuhan.
Ya. Saya tanya kepada bapak, ibu, papa, mama yang sudah punya anak. Misalkan punya anak 2 atau 3. Satu anak ini senangnya pokoknya minta terus nuntut, papa belikan ini, mama belikan ini dan itu. Tapi kalau diberikan tugas banyak alasan. Banyak alasan dan alasannya tepat gitu. Dan tidak taat gitu. Ada satu anak lagi misalkan, anak ini nurut, anak ini pokoknya menyenangkan orang tua. Dan anak ini jarang minta. Jujur, papa mama. Papa dan mama akan lebih berkenan, akan memberikan apa yang dibutuhkan si A atau si B. Dua-duanya Pak, haleluya. Ya. Tapi secara manusia jujur kepada orang yang taat atau menyenangkan kita, kepada anak yang menurut kepada kita, nurut kepada yang benar dan sebagainya. Hati seorang orang tua, walaupun anak ini tidak minta, pasti hati kita akan lebih empati. Memang Tuhan tidak persis seperti saya dan saudara. Tapi jelas saya yakin, kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita memperkenan hati Tuhan, hidup kita menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Gak usah kita minta. Kalau memang itu kebutuhan kita, Tuhan pasti akan menolong. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya kita coba sama-sama. Ya. Penerapan bagi kita, supaya kita bisa menikmati pemenuhan janji Tuhan dalam hidup kita, mari kita terus belajar taat. Saya belajar taat. Bapak Ibu Saudara juga belajar taat. Nurut kepada firman Tuhan. Dan mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Kekudusan hidup yang benar, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, jelas dikehendaki oleh Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong, memenuhi janji-janjinya. Untuk mencurahkan pertolongan berkat-Nya sebagai pemenuhan janji-janjinya. Sebagai penutup, Tuhan memiliki banyak janji dalam hidup saya dan saudara. Betul. Mari kita mempercayai janji itu, ya, dan kita bersikap yang tepat supaya saya dan saudara bisa menikmati pemenuhan janji itu. Sabarlah dengan waktu Tuhan. Kita belajar sabar terhadap waktu Tuhan. Yang kedua, mari kita tetap ikut pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan mengajak kita, mari kita belajar ikut pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga adalah, mari kita belajar taat dalam kekudusan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala. Berdoalah masing-masing kepada Tuhan berhubungan dengan firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan ini memberkati Bapak Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa sabar terhadap pemenuhan janji Tuhan atau waktu Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk terus ikut pimpinan Tuhan dan taat dalam kekudusan hidup kepada Tuhan. Makasih. Saya mengundang Bapak Gembala akan memimpin di dalam doa syukur untuk firman Tuhan dan penutup untuk ibadah kita. Kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam peribadatan kami percaya pujian kami, doa kami, persembahan kami, Engkau terima dengan senang hati dan terima kasih karena Engkau juga berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu terpatri di dalam diri kami sehingga kami terus diingatkan untuk sabar dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Mengikuti arahan Tuhan, jalan Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan mau. Karena di sanalah kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berarti, kehidupan yang dipenuhi berkat Allah akan terjadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terus pikirkan kebenaran firman itu, renungkan kebenaran firman Tuhan itu dan lakukanlah. Maka hidupmu akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang akan hijau daunnya dan berbuah pada masanya. Dan engkau diberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang maha tinggi, penghiburan dan penyertaan sejati Roh Kudus turun atas kamu sekalian, sehingga dimanapun kamu berada, apa yang kamu doakan dan apa yang kamu kerjakan, dibuatnya berhasil. Sehingga engkau diberkati, nama Tuhan dipermuliakan, orang di kanan kirimu pun diberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa